Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke? Ini fauz nih turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faz, orangnya faiz. Fauzan, faizin, pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia nggak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Nggak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah Queen, jangan Muhammad Farhan. Itu. Yang orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang, oke. Oh ya, ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, nah Allah tuh maha tahu. Jadi nggak harus ditanya, Allah tuh maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapan, sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan. Makan 3 kali. Tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya karena banyak yang punya telinga dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba kita sekarang di Tanah Kusir misalnya kan. Geser dikit Tanah Abang. Beda kan waktunya kan? Terus Tanah Abang yang di Jakarta dengan Tanah Abang yang di Palembang beda waktu kan? Palembang ada Tanah Abang juga kan? Ada, beda. Terus kalau kita riset, itu semua tempat di bumi waktunya memiliki waktu khusus untuk adzan. Setiap tempat berbeda karena Allah mengizinkan lafaz adzan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini.
Di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena nggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, oh sholat nih. Ya. Poinnya bukan itunya, sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat, yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih mengingatkan, masih WA, masih doain, ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rezeki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telepon si fulan. Saya miss call si fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telepon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu 5 nanti. Makanya sholatnya kenapa 5 waktu. Karena 5 ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang 5 ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuhkan. Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan ada kendaraan, di rumah mau ke toilet nyaman, mau sholat enak, mau tidur enak, itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah hampa. Anda kejar kekayaan, tapi nggak ada kebahagiaan. Berarti ada masalah di sini nih, mic-nya nih. Oke, satu ya, poinnya jelas kan? Mawaddah kumpul, tapi tanpa sakinah hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa, tapi tenang. Saya ulang ya, orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam ruku doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudhu aja aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai hak di ujungnya ya. Ya, musolla gini, musolla gini, ya, atau tulisnya musalla begini. Ya, kalau pakai H, musallah begini, tempat orang disolatkan. Oh, oke. Anda bikin di sini musallah tempat disolatkan tuh. Ya. Oke,
Musolla, tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat, intinya kan begitu kan? Coba masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya juga beda. Masuk tenang, sholat 2 rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk Pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya, kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Baru setelahnya 4 yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya, Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihissalam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab. Salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam salat itu tempat menjadi berkah. Secara singkatnya Nabi Zakaria mencoba menunaikan salat di tempat itu. Dalam salatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan, karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas, pandangan terbatas, akalnya nggak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar fitrah kita menuntun cuma ini yang tidak punya batas. Nah, Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian disebut dengan Asmaul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki sebut ya Allah ya Razak. Butuh ilmu ya Allah ya Alim. Punya masalah pengen solusi ya Allah ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah ya Allah ya Sabar. 99. Qulid Allah sebut namaku kata Allah. Awid Ar-Rahman kalau sedang dalam lukanya sebut ya Rahman yang maha lembut yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau engkau tahu falahul asmaul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab, pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria Rabbah qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini.
Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Di Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridhai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadatsul malaikah. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tumakninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Ada di mana tadi nyimpen kendaraan, kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, ya kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah, kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan. Semua, sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Ya. Dia berbuat salah, kita pernah salah nggak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah, pernah gibah nggak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip, ya kan? Oke. Mencela dulu ada, sekarang ada nggak yang mencela? Ada, tapi kan nggak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya, masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga, masalah suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan ibu mertua. Enggak pernah disebutkan siapa tokohnya, tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi kita sholat dulu, nanti habis sholat baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at.
tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang 5 waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksum. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya kita turunkan babnya ya. Ya, saya ambil contoh. Kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Nggak ada ketegangan, nggak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Laibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, 1. Itu. Yang lainnya turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Itu semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Karena si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligami ya, tenang aja. Oke ya, si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini, dari sekian itu kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Sepuh. Tapi nggak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zam'ah, Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang nggak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, kan? Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong, dengerin ya terus. Ya, istri kan prinsipnya cuma satu, ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Ini gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah itu fikih sederhana dan dalam dengar itu canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya, di sholat tuh bikin tenang, sholat bikin bahagia, sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim, Ustaz punya hadiah nanti. Boleh? Gini Ustaz punya hadiah.
Oh, nih, bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapaknya. Insya Allah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, enggak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisap. Anda dihisap. Kan tidak lucu yang dihisap marah pada yang belum dihisap. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah nggak marah karena dia sedang belajar. Masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisap? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisap dan kita dihisap. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir. Lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh. Karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah, supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat, semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya, teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Yakub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya tumpahkan di atas sajadahku kata Nabi Yakub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan minimal ketenangan ada walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya. Punya proyek misalnya kan, belum jadi nih. Ada tantangan, ada problem. Bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Ini tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran, curhatkan kepadaku, itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini, yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Naik ya? Nah, ini poinnya. Nah pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa? Standar yang telah Allah tetapkan dalam Quran belum maksimal kita raih.
Cuma 2 jawabannya seperti yang pernah kita ulas. 1, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, 1, ini bahasa Quran, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan, nggak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi. Nah, kita sudah belajar di pertemuan lalu di RQM terakhir, Rumah Quran Musyawarah sampai ke ruku. Ya kan? Dan waktu itu Mas Dude kan yang praktekkan di depan, ya, dari ruku itu. Sekarang kita akan ke i'tidal. Yang baru mengikuti kajian ini, saya tidak mungkin mengulas dari awal karena waktu kita berjalan. Mohon berkenan bisa menyaksikan dan melihat, mereview apa yang telah kita bahas dari awal kajian sholat. Sekarang babnya i'tidal dari ruku, bagaimana cara bangun, berdiri dari ruku, bacaannya apa, hikmahnya apa, rahasianya apa. Itu topik kita hari ini. Jadi yang tadi muqaddimah, sekarang inti bahasannya. Oke? I'tidal. Bismillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Ada hadis di riwayat Muslim. Jadi hati kita itu diibaratkan itu seperti lembaran putih. Kalau di sini papan tulis lah ya, putih. Nah, kalau ada naktah sauda dari kesalahan yang diperbuat, dia jadi hitam, titik gitu. Ya, jadi hitam, titik. Kalau semakin kuat kesalahannya, dosanya semakin banyak, semakin sulit untuk dihapuskan. Kalau yang ringan-ringan, dengan istighfar, dengan sholat, hilang seketika. Semakin banyak, semakin menghitam. Ya, semakin sulit dihapus, dibalik kan. Gampangnya kan begitu. Nah, cara balik dari salah menjadi soleh, tobat namanya. Oke? Cara balik dari salah menjadi soleh apa namanya? Tobat. Yang ingin saya sampaikan, tobat itu sebetulnya narasi perubahan. Setiap yang ingin berubah baik itu disebut dengan tobat dalam Al-Quran. Tidak harus ada kesalahan. Tidak harus salah. Ya, saya sholat nih ke masjid misalnya. Saya pengen lebih rajin lagi, biasa datang pas adzan, ini pengen sebelum adzan. Itu tobat, memperbaiki lebih baik lagi. Tapi ada juga yang dibangun karena salah, ingin menjadi soleh. Yang paling dahsyat, ini rahasia di antara kita. Saya cuma sampaikan di sini sekarang. Ya? Lihat baik-baik. Ini bahasa Quran. Di Quran surah kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah akan menanamkan cintanya pada orang-orang yang mau berubah menjadi lebih baik. Jadi ketika ada pelaku maksiat yang mau bertobat, itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Saya ulang ya, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status ya. Oke? Nah, jadi maksudnya, kalau ini susah dihapus, jangan melakukan tindakan-tindakan yang kotor, yang sulit dihapus jejaknya dalam kehidupan. Sehingga nampak selalu dalam perilaku. Jadi kalau ada perilaku yang tidak berubah, artinya ada yang salah yang selama ini dilakukan. Cara paling gampang, balik. Oke? Ya, kembali. Yuk, i'tidal. I'tidal. Tulisannya begini. I'tidal. Sebelum ke i'tidal, takutnya nanti lupa. Masih ingat gak teman-teman tadi yang salah yang datang ke Nabi? Gak deh? Terus kemudian turun ayat kan? Yang Quran surah 11 ayat 114, masih ingat? Jaga sholatmu dengan baik. Setelah itu, apa yang terjadi?
Ya, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kata Allah nggak ada yang sempurna. Setiap orang pasti salah. Saya salah, pasti. Jadi kalau Anda cari kesalahan saya, pasti akan ditemukan. Antar pasangan, orang tua dengan anak, dengan tetangga, pasti ada salah. Tapi orang hebat itu adalah orang yang mampu membalik kesalahannya dengan kesolehan. Kalau pernah salah, segera tutup dengan yang baik. Nah yang baik ini hasan namanya, sifatnya hasanah. Ayatnya turun, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Maka rumus cepatnya dari Quran, kalau pernah salah, tutup langsung dengan yang soleh sesuai fungsi. Misal, lisan berkata nggak bagus. Kalau pengen ketidakbaikan ini tidak dikenang sampai ke depan, banyakin berkata yang baik. Nanti yang baik-baiknya muncul, yang kurang baiknya hilang. Pernah disebut misalnya, maaf, dia pernah disebut pemabuk. Tutup yang mabuknya dengan kisah baru yang lebih baik. Yang dermawannya, yang berbaginya, yang doain orangnya, sehingga orang lupa dengan sifat mabuknya, yang muncul sifat baiknya. Dan ketika yang baik muncul, yang salah itu ternyata menjadi hikmah. Jadi cerita kebaikan. Kan ada orang kalau disebut salah jadi berita buruk kan? Tapi ada orang yang ketika salahnya diceritakan jadi kisah inspirasi. Untuk orang lain. Umar itu sebelum masuk Islam salahnya banyak. Tapi setelah masuk Islam, kesalahan yang dilakukan oleh Umar itu jadi inspirasi orang lain untuk berubah. Gak pernah orang dengar kisah Umar yang salahnya, kecuali kesalahan serupa yang dikerjakan oleh orang di masa depan bisa dirubah menjadi perbuatan yang lebih baik. Itu poinnya. Nah, i'tidal salah satunya. Apa itu i'tidal? Saya minta dengan cepat, tuan rumah aja ya. Mas ya. Jazakallahu khairan. Pahalanya banyak antum. Insya Allah kalau ikhlas. Lihat sini baik-baik. I'tidal artinya berdiri tegak. Sempurna. Begini. Baik ya. Yang saya mau perhatikan dua bagian. Satu, bagian tubuh atas ini tegak, jadi nggak miring ke depan, nggak miring ke belakang, nggak condong kanan, condong kiri, tegak. Yang kedua, mohon fokus posisi kaki. Dia terbuka sejajar dengan bahu. Ini sudah bagus gini. Jadi nggak terlalu rapat begini, sehingga goyah, nggak terlalu lebar, tapi sejajar dengan bahu. Dan ini dibawa dari sikap awal saat sholat. Jelas? Cuman satu keadaan kaki ini jadi merapat saat sujud saja. Nanti pas sujud kita bahas. Ini i'tidal, berdiri tegak. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang bagaimana cara berpindahnya dari ruku' ke i'tidal? Izin ruku' dulu Mas Baim. Nah, paling gampang enak, maaf sebelum ruku' berdiri sebentar. Ke kiblat aja langsung ya, ke sini ya. Baik. Silahkan ruku' dulu. Baik ya. Ini pertemuan lalu sudah saya sampaikan, ini sangat baik. Sangat baik. Dalam posisi ruku yang harus dinotis adalah satu, perhatikan baik-baik. Posisi ini lurus. Ya. Kalau bisa, maafkan saya ya, maafkan saya. Angkat sedikit, nah ke bawah sedikit, nah segini, lurus. Dalam hadis itu sampai-sampai kalau ditaruh bejana di atasnya berisi air, itu tidak goyang. Nah, enggak goyang. Ya. Ini sampai akhir ya nanti. Ini gini. Ya, ini begini. Kemudian bagaimana meluruskan ini? Izin ya, maaf. Tangan ini yang telapak, tempelkannya di lutut. Dan ditekan, nekan. Kalau tahu ini ditekan, ini bagian belakang akan tegang di sini. Ini otot-otot yang dipakai jalan, apa yang pegal hilang di sini. Ya, ini ditekan. Kalau ditekan pas di sini, ini pasti lurus. Tapi kalau turun sedikit, maaf mas, turun sedikit, bukan, tangannya turun sedikit. Terus, nah ini pasti corong. Naik di atas lutut, di paha misalnya, ke atas. Nah ini pasti naik. Tapi kalau di lutut, bagaimanapun tingginya, pasti lurus. Jelas? Oke, ini sudah saya terangkan cara bacaan dan yang lainnya, sekarang berdirinya. Begitu sudah ruku, perhatikan, jangan sampai berdiri, kata Nabi dalam hadisnya, jangan sampai berdiri kecuali engkau merasa tenang dulu. Tenang dalam ruku. Hatta tatma'inna raki'ah. Sampai engkau merasa tenang dalam ruku. Ya, bahkan Nabi pernah disebutkan dalam riwayat, itu lama rukunya selama berdirinya. Kalau capek boleh berdiri dulu. Lama rukunya itu selama berdirinya. Dan ukuran berdiri Nabi, itu yang standar 100 ayat Al-Baqarah. Yang paling sedikit. Ya, yang di atas itu kurang lebih 5 juz 4 halaman. Sampai An-Nisa ayat 176. Artinya berdirinya. Maksud saya saking menikmatinya. Merasa sholat di hadapan Allah.
Itu yang paling Nabi rindukan. Jadi yang paling dirindukan Nabi itu adalah saat-saat menghadap Allah. Maaf ya, teman-teman gak pernah ketemu anak misalnya atau teman. Udah lama gak ketemu, dia pergi keluar kota, keluar negeri, tiba-tiba kasih kabar, nanti aku pulang besok ya, mendarat di Suta jam 9. Kira-kira Anda datang ke bandara jam berapa? Jam 8. Mustahil. Ya, yang paling dikangenin, yang gak pernah jumpa, kadang-kadang ada jam 7 udah di sana, nunggu. Ya, kita gak pernah lihat Allah, tapi selalu dikasih. Kita selalu menghitung yang belum dapat, gak pernah menghitung yang sudah diberikan. Yang sudah ada gak pernah dilihat sehingga gak merasakan berapa banyak yang dikasih. Sehat, usia, kenyamanan, baru ada masalah sedikit kacau, padahal ribuan tahun sebelumnya, ribuan masalah sebelumnya sudah Allah selesaikan. Ya kan? Jadi ketika melihat dengan itu dan gak pernah lihat Allah, kenapa gak ada rasa kangen? Dan satu-satunya cara kita menghadap Allah dalam sholat. Makanya Nabi mencontohkan saking bahagianya, rukunya itu panjang. Tapi bukan diada-adakan mesti panjang, bukan. Ya, poinnya adalah sampai kamu tenang ruku. Ternyata di pertemuan lalu kita bicara, ruku itu tempat curhat kita. Tempat kita menengadah ke Allah sebelum sujud. Nah, sampai kita curhatkan masalah kita, tenang kita, bacaan sudah keluar, darah mengalir dengan enak, baru naik. Rasakan sampai punya kepasrahan, baru naik. Kalau belum ada kepasrahan, jangan naik. Karena ada hikmah, ada rahasia dalam i'tidal itu. Apa rahasianya? Ketika Anda rukunya benar, ada bacaan yang dibimbing oleh Nabi untuk meminta apapun kepada Allah dalam berdirinya. Dan Allah langsung balas dengan bahasa, apa yang kau minta? Sepenuh langit, sepenuh bumi, atau sepenuh keduanya? Apapun yang kau minta aku kabulkan sekarang sepanjang itu kebutuhan dunia dan akhiratmu. Makanya rumusnya dalam sholat, sepanjang Anda tunduk, Allah pasti angkat. Tapi kalau Anda selalu mengangkat diri, Allah pasti rendahkan Anda. Ya, kalau kita merendah, Allah tinggikan. Kalau kita meninggi, Allah rendahkan. Anda punya kedudukan, sombong, meninggikan, Allah pasti rendahkan. Walaupun kuasanya tinggi, tapi orang lain pasti akan mencela. Sombong tuh. Ya kan? Punya harta, arogan, pasti direndahkan. Tapi ketika Anda membawa sifat rendah, tawadhu, ya kan? Rendah hati, turun, itu Allah angkat. Viralnya yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang mulia-mulia. Itulah spiritnya ruku. Begitu kita merendahkan diri, tenang diri kita, pasrah sama Allah, diangkat oleh Allah. Dan diangkatnya dalam keadaan seimbang. Seimbang itu yang tidak tegak, sempurna. Sempurna dirinya, sempurna jiwanya, sempurna ketenangannya, dan sempurna jawaban doa yang Allah berikan kepadanya. Makanya ketika kemudian kita bangun, kita katakan, dan kalimatnya tidak sama dengan semua gerakan perpindahan. Mas Baim dari berdiri, mau ke ruku baca apa? Allahu Akbar. Dari i'tidal ke sujud baca apa? Allahu Akbar. I'tidal berdiri ke sujud. Allahu Akbar kan? Bangkit dari sujud apa? Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud ke sujud baca apa? Allahu Akbar. Cuman satu bacaan dari ruku ke i'tidal bacaannya beda. Sami'allahu liman hamidah. Ya Allah, Engkau pasti dengar curhat aku tadi dalam rukuku. Ya Allah, Engkau dengar pasti pujianku yang aku berikan padamu dalam rukuku. Aku sudah merendah seperti apa yang Kau perintahkan. Aku memujimu seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Aku curhatkan diriku, pasrahkan seperti apa yang Engkau perintahkan. Dan pasti Engkau akan mendengar apa yang aku akan mohonkan. Kalau dengan aku sampai tegak berdiri seperti apa yang Kau mintakan belum Kau kabulkan, tunjukkan dengan cara apa lagi aku mesti memohon kepadamu. Maka ketika kita mengatakan, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana, kenapa pakai Rabb? Rabb itu adalah nama perjanjian dari Allah pada dirinya untuk mengabulkan apapun yang kita minta dalam kebutuhan hidup kita. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 172. Quran surah 7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka, pakai Rabb, bukan Allah di situ. Kalau Allah nama Tuhan. Selain itu nama sifat bagi Tuhan. Wa idh akhadha rabbuka, dan ketika Rabbmu mengambil perjanjian denganmu sebelum dilahirkan. Usia 4 bulan kandungan. Ya. Ini kalau sudah 4 bulan, 5 bulan, 4 bulan ke atas itu sudah ada roh tertanam. Yang sedang mengandung kalau kandungan di atas 4 bulan, 4 bulan ke atas sudah ada rohnya. Izin sebelum mungkin saya lupa, doanya nanti ada khusus ya. Saya ajarkan Quran surah 7 di ayat 189. Kalau ada istrinya sedang mengandung misalnya, dan kandungan di atas 4 bulan, misalnya 5 bulan atau seterusnya, banyak-banyak baca Quran surah 7
ayat 189. Ujungnya aja. Ujungnya cukup. Akhir ayatnya. Maaf ya, saya lompat sedikit dulu. Falamma taghasyaha hamalat hamdan khafifa famarrat bih. Falamma athqalat, langsung ke situ, da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Istri itu kalau mengandung dari kandungan lemah, ringan sampai yang berat, maka suami harus lebih banyak perhatian, kata Allah. Karena enggak mudah dalam mengandung itu. Itu bahasanya gitu, falamma athqalat, suami berikan perhatian lebih. Miring kanan susah, kiri susah, berat. Selalu hadirkan kebahagiaan dan keceriaan sehingga berpengaruh pada janinnya. Itu bahasa Quran. Dampingi istrimu dalam berdoa. Apa doanya? Lihat ujung ayatnya. La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Itu bahasa Qurannya. Bahasa kitanya, ya Allah, mohon ganti rasa sakit yang dirasakan oleh istriku dalam mengandung dengan lahirnya anak yang soleh, ya Allah. Boleh dengan bahasa kita. Boleh, itu perbanyak sama orang tua, calon orang tuanya, suami dan istrinya. Perbanyak, minta anak soleh itu sejak dalam kandungan. Ya, jadi kalaupun nama suaminya soleh, ibunya solehah, nggak baca ini, ya nggak dapet. Ya, oke ya. Nah, ini poinnya. Nah balik ke sini, ayat 172-nya. Wa idh akhadha rabbuka, ketika roh ditiupkan, usia 4 bulan kandungan. Min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum. Terjadilah komitmen dengan Allah, komitmen syahadat namanya. Perhatikan syahadatnya. Alastu birabbikum. Jawabnya, qalu bala syahidna. Ini yang menjadikan semua yang terlahir dari rahim perempuan manapun dia suci dan bersih dengan fitrah. Karena bersyahadat. Tapi perjanjiannya, kalau kamu menjaga syahadat ini, sampai kamu wafat, aku akan menjadi Rabb untukmu. Apa itu Rabb? Rabb adalah pemilik sifat rububiyah yang sempurna. Yang memperhatikan, memberikan kebutuhan. Kalau sakit dia yang menyembuhkan. Kalau butuh apa-apa dia yang memberikan. Kalau kemudian Anda salah dia maafkan. Kalau dosa dia ampuni. Semua sifat kebaikan diberikan. Itulah sebabnya ketika kita terlahir, kemudian kita konsisten menjaga dan punya kebutuhan sesuatu, kita panggil nama Allah dengan nama Rabb sebagai komitmen perjanjiannya. Makanya kenapa doa banyaknya pakai Rabb. Rabbana zolamna anfusana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbighfirli wali walidai. Kenapa pakai Rabb? Karena itu adalah nama khusus bagi Allah sebagai komitmen perjanjian untuk menjawab doa. Dan itu satu-satunya dalam i'tidal. Begitu kita bangkit, ini bukan ilmu takatik ya. Sami Allahu liman hamidah, seperti tadi saya terangkan. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, engkau berjanji dengan namamu akan mengabulkan apa yang aku minta. Sekarang aku telah tunaikan apa yang engkau minta. Dan aku puji engkau dengan komitmenmu untuk mengabulkan apa yang pernah engkau janjikan. Dijawab oleh Allah, mil as-samawati, wa mil al-ardi, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Engkau mau minta apa? Mil as-samawati, sepenuh semua 7 langit. Permintaanmu sepenuh langit. Wa mil al-ardi, engkau punya kebutuhan sepenuh bumi. Wa mil ma syi'ta, atau engkau punya kebutuhan sesuai kehendakmu di luar langit dan bumi. Min syai'in ba'du, setelah aku tawarkan sepenuh kebutuhan yang engkau mohonkan itu. Minta sekarang. I'tidal itu gak main-main. Kalau rukunya benar, kemudian kita berdiri tegak sebentar, baru mohon. Itulah sebabnya kenapa kunut baik nazilah ataupun yang subuh itu letaknya setelah i'tidal. Yang dijaharkan. Karena posisi yang terkabul di situ. Nah, peluang ini karena kurang informasi jarang dimanfaatkan. Padahal kita bisa curhat apa saja. Tapi tidak. Masih dengar? Teman-teman pernah dengar kisah viral nggak? Ada orang langsung berkata begini, sahabat. Karena tahu ilmu ini dia katakan begini. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu bukan dari Nabi. Terdengar oleh Nabi. Begitu selesai sholat, Nabi komen. Ya, kalau Nabi sudah komen kan kita tinggal like and subscribe kan? Ya, nggak usah komen lagi kan? Ya, siapa tadi yang bicara katanya? Semua diam, takut salah. Begitu Nabi sampaikan, tadi waktu bacaan itu diutarakan, aku melihat banyak malaikat turun berebut untuk mencatat bacaan itu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dia minta, ya Allah, aku memujimu, aku hanya minta yang terbaik menurut ridhamu, yang banyak kasih ya Allah, yang diberkahi dalam permintaan itu. Pintar tuh orang tuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allah,
Engkau perintahkan aku muji dan minta, aku puji dan aku pinta. Aku muji kepadamu dengan banyak, mohon aku kasih yang banyak dan berkah. Kalau ilmu, ilmu yang banyak dan berkah. Kalau harta, harta yang banyak dan berkah. Itu kan? Kalau anak, anak yang banyak dan berkah. Kalau istri cukup satu dan berkah. Oke, baik. Lihat sini baik-baik. Bisa dipahami gak? Tapi awalnya dari ruku. Pertanyaan saya, berapa banyak orang sholat yang memanfaatkan momentum ini untuk berdoa? Itulah sebabnya dalam doa kunut yang dijaharkan posisinya ba'da i'tidal. Setelah mengatakan itu baru disampaikan, Allahumma hadina fiman, ya Allah berikan aku hidayah. Dan tempatkan aku di tempat orang-orang yang mendapat hidayah. Kalau bekerja, teman-temanku dapat hidayah. Di rumah tangga, keluargaku dapat hidayah. Wa'afina fiman, sehatkan aku dan tempatkan aku di tempat orang-orang sehat. Watawallana fiman, palingkan aku dari segala hal yang tidak engkau sukai dan tempatkan aku di tempat orang-orang yang engkau sukai. Wabarik lana fima, berkahi ya Allah pada setiap pemberian yang kau titipkan kepadaku. Waqina syarrama, jauhkan ya Allah dari berbagai keburukan yang mungkin tampak dalam kehidupan. Sudah. Minta turun. Berapa banyak di antara kita yang sholat memanfaatkan momentum ini? Tapi tidak sedikit yang berdoa tidak terkabul karena rukunya tidak sempurna. Maka sempurnakan ruku, manfaatkan i'tidal. Orang-orang yang selalu merendah, ini filosofi terakhir yang mau saya sampaikan. Sekarang tarik ini ke semua profesi kita. Perempuan, perannya adalah anak, istri, ibu, nenek, dan seterusnya. Sebagai saudari, sebagai teman, dan sebagainya. Coba rukunya jangan cuma ritual. Saya ulangi, rukunya jangan hanya ritual. Kalau sampai ritual itu baru fikih. Sedangkan dalam praktek ritual itu ada hikmah. Ada 5. Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina 1. Wa yuzakkikum 2. Wa yu'allimukumul kitaba 3. Wal hikmah 4. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun 5. Semua ibadah itu 1. Mendekatkan kita kepada ayat. Mesti ada dalil, kenal Allah. Salat tuh kenal Allah, bukan cuman gerak-gerak dan baca-baca. Enggak kenal, enggak khusyuk. 2, wa yuzakkikum, merubah kita lebih baik. Oke? Prakteknya nanti dalam akhlak. Makanya semua gerakan salat melatih kita lebih baik. Jadi anak, enggak ada mantan ibu, enggak ada mantan ayah. Semua siapapun kita sekarang, ada atau tidak ayah ibunya, hidup atau wafat, tetap sebagai seorang anak. Ya. Dan diatur sempurna dalam Quran, baik itu muslim ataupun non-muslim. Tunduk, jadi anak tuh ruku. Supaya Allah angkat kehidupan rumah tangganya menjadi baik. Ya, sepanjang orang tuanya masih ada, berikan bakti sempurna. Tunduk. Karena apa? Bukan karena orang tuanya, karena Allah perintahkan. Itulah ihsan. Karena Allah yang suruh. Kalau Allah nggak suruh, nggak harus saya lakukan. Tapi karena Allah suruh. Even itu orang tuanya misalnya belum muslim, tetap disuruh. Turun surat kok, surah 31, ayat 14 sampai 15. Ayat 15-nya itu dalam sekali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau engkau beda keyakinan dengan orang tuamu, engkau muslim, dia belum. Lihat bahasanya, dia belum. Karena ada harapan bagi kita untuk mereka supaya menjadi muslim. Yang paling hebat apa? Kalau dipaksa pindah keyakinan, silahkan tolak dengan cara yang halus, tanpa menyakiti. Tapi jangan putus hubungan dalam urusan dunia untuk mendakwahinya. Apa urusan dunia itu? Kalau dapat penghasilan, bagi. Kalau sakit, tengok. Kalau pegal, pijitin. Itu nggak diputus. Nggak diputus. Di mana ada ajaran agama begitu? Dan itulah ruku. Begitu kita turun, diangkat oleh Allah. Itu yang menjadikan kadang-kadang sinyal hidayah itu meresap ke dalam jiwa. Perhatian muncul, persoalan hilang. Jadi kalau kita bisa merendah dalam setiap situasi, itu semua kesulitan itu jadi mereda. Problemnya kadang semua i'tidal. Ada masalah, anak i'tidal, ibu i'tidal. Suami i'tidal, istri i'tidal. Emang kenapa? Nah, nggak selesai. Mesti ada satu dimulai dengan ruku. Ini jadi istri, pasangannya suami. 3 ayat. Dan semua ayatnya bercerita tentang ruku dan i'tidal. 1, ini ayat viral yang dimulai saat akan menikah. Dan ditempel dalam surat undangan. Problemnya yang ngundang tidak baca. Yang diundang suruh baca. Ya kan? Itu ada surat Rum kan ayat 21.
Ya kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya kan? Itulah disingkat sakinah, mawaddah dan rahmah. Disingkat jadi sama. Nah, tempatnya musyawarah, ya. Belum ada kata sepakat, ke musyawarah terus loh. Lihat sini, samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa itu sakinah? Oke, saya mulai dengan 1 juta dulu. Saya serius. Naik 5 juta. Saya serius. Boskunya saya aja sekarang. 10 juta. Saya serius. Tenang. Belum. Umroh. Waktu habis sudah. Sakinah itu asalnya bukan tenang. Bukan tenang sakinah itu. Asalnya adalah kedamaian yang dilahirkan setelah selesai persoalan. Asal sakinah itu dari peribahasa Arab begini. Sakanatis syajaratu idza dhahabatir rih. Paham? Tidak. Ini pohon. Ini ada dahannya. Saya nggak pandai menggambar, mohon maaf. Ada angin kencang. Biasanya kalau angin makin kencang, goyang kan? Ya. Nah, ketika anginnya telah pergi, pohonnya kemudian tegap kembali, dahannya tegak kembali dan tenang, inilah sakinah. Sakanatis syajaratu, tenang pohon dan dahan itu, idza dhahabatir rih, ketika angin yang menerpa itu tenang, pulang, hilang kembali. Sakanatis safinatu idza dhahabatil amwaj. Kapal itu tenang, tidak bergoyang lagi ketika ombak yang menerpanya pergi. Allah kirimkan angin untuk membuat dahan ranting atau ranting di pohon ini, maaf, untuk dia bergoyang atau untuk lebih kuat? Lebih kuat. Semakin kencang, semakin bertahan, semakin kuat kan? Akarnya kuat, batangnya kuat, rantingnya kuat. Allah kirimkan gelombang-gelombang di lautan itu menerpa kapal, semakin goyang semakin diriset kan? Ya kan? Bikin semakin lebih bagus, lebih kuat. Ini gambaran, inilah sebabnya kenapa gambaran ini seringkali dibawa dalam kehidupan rumah tangga. Bahtera rumah tangga, kalau disebut bahtera pasti ada ombaknya. Kalau Anda berumah tangga nggak pengen punya masalah itu mustahil. Jadi ketika memutuskan saya terima nikahnya si fulan dan si fulan, binti fulana, dengan mas kawin sekian dibayar tunai, artinya Anda siap masuk bahtera, siap menempuh masalah. Jadi nggak mungkin ada rumah tangga yang tidak ada masalah, itu mustahil. Nabi aja yang dijamin masuk surga. Ayat surga 1 surat turun Al-Kautsar. Dekat dengan Allah, dipuji oleh Allah, akhlaknya Quran, tetap ada masalah. Anda bukan Nabi, Rasul bukan. Ayat surga nggak ada sampai sekarang untuk kita. Ya kan? Nggak ada pujian langsung dari Allah untuk kita. Lalu menikah, nggak pengen punya masalah, itu mustahil. Jadi ketika kita menikah, ya Anda dengan pasangannya masing-masing menikah dan ada masalah, itu artinya apa? Artinya rumah tangga kita benar menurut Allah. Gitu. Kan? Alhamdulillah. How's it? Alhamdulillah. Oke? Jadi kalau punya masalah itu benar. Nah, tapi poinnya bagaimana mengolah masalah jadi sakinah itu. Itu yang belum dalamnya itu belum sampai situ. Kalau menemukan masalahnya, oke sampai situ. Sakinahnya bagaimana? Karena kan prinsip dasarnya begini, ada masalah mesti berubah jadi sakinah. Itulah rumah tangga. Kalau cuma masalah nggak ada sakinahnya itu pisah. Ini tangganya, ini rumahnya. Gitu. Itu terus keinjak. Tangga kan diinjak. Keinjak terus tapi nggak pernah mendapatkan kenyamanan berada di rumah. Ini disatukan itu ada filosofinya. Kita keinjak tapi belajar dari injakan itu untuk menapak sesuatu yang lebih tinggi. Dan ke atas itu kan kepada Tuhan. Makanya ayat keduanya muncul. Apa ayat keduanya? Quran surah 4. An-Nisa. Ayat 19. Dan hebatnya, kenapa adanya di An-Nisa? Dan suratnya kenapa surat perempuan, bukan laki-laki? Karena dalam kehidupan rumah tangga yang sering merasakan beban hidup dalam kehidupan rumah tangga itu lebih banyak terpendam pada perempuan dibandingkan laki-lakinya. Tapi ada seninya. Di sini sikapnya ada. Tapi dahsyatnya di surat ini perannya dibagi sama oleh Allah laki-laki dan perempuannya. Cuman dijelaskan. Karena kenapa? Itulah sebabnya disebut nisa. Dari kata nasa kan. Laki-laki tidak. Rajul jamaknya rijal. Dari kata rijlun, kaki. Kaki itu menopang. Suami itu topangan, kuat.
kokoh, senangnya beraktivitas, wajar. Jadi kalau nemukan suami giat, beraktivitas, senang, nah itu suami, wajar. Ya, dan berwibawa, ya tidak gemulai. Makanya rojul, rijal, ya berwibawa, tegap. Ya, Anda bayang lah kalau saya buka dengan kalimat jamaah gitu kan, atau semua ya kan beda rasanya. Ya, jangan kebayang apa-apa ya, ini ke saya gitu kan. Lain kan rasanya tegap, sempurna, baik. Ya itu rajul, jamaknya rijal. Jadi kalaupun kumpul, kumpulnya seputar itu aja. Ngobrolin bisnis, ngobrolin gimana lari, gimana basket, gimana ini, itu aja, itu laki-laki. Perempuan tidak. Nama perempuan itu mar'ah kalau sendirian. Mar'atun, gini. Sama kayak cermin, mir'ah. Cuman beda harokat. Ya. Mar'ah, mir'ah. Cuman beda harokat. Tapi kayak cermin. Makanya seringkali perempuan lekat dengan cermin kan? Ya kan? Mau kesini ngaca, dandan kan? Turun lihat spion. Sini lagi lihat lagi kan? Biasa itu normal. Tapi mar'ah itu punya 3 makna. 1, yang senang tampil indah. Kayak lekat dengan cermin. Berangkat, dandan, kadang pakai seragam dan sebagainya gitu kan. Biasa, normal. Pulang, saya mau berangkat, baju sedikit terlipat, diberhentikan. Gitu kan? Antum boleh mayor, misalnya di TNI, ataupun Polri, tapi tetap istri itu letkol tituler kan. Paling tinggi, berhenti, rapikan dulu. Karena ingin keindahan. Rapi. Makanya aneh kalau perempuan gak senang tampil indah, itu aneh. Ya. 2, senang tampil terhormat. Yuk, kalau ngumpul cerita ibu-ibu gak mau kalah kan. Karena harus naik terus kan. Itu biasa itu. Memang biasa. Anak saya ikut les. Oh anak saya juga. Padahal belum kan. Ya. 3, mar'ah itu seperti mir'ah. Punya nilai rasa yang tinggi. Jadi di perasaannya. Bukan di pikirannya. Laki-laki keluar pikirin selesai hilang, perempuan nyampe ke sini. Makanya diibaratkan oleh dalam bahasa Arab al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan seperti cermin. Cermin dipakai bercermin. Kalau saya lempar dengan batu pecah kan? Bisa enggak disusun kembali? Jangan salah, bisa. Dia bisa disusun kembali tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan sama seperti cermin. Kalau dia terlukai, cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang telah dilakukan. Asik, wah bikin saja. Itu betul. Kok ada asiknya, ada asik. Ya, dia bisa memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami. Makanya ketika disusun itu yang lain muncul lagi. Yang kejadian sekarang, tapi masalah listrik yang 17 tahun yang lalu muncul lagi. Kamu dulu juga kan begitu, tekan padahal masalahnya yang sekarang. Karena yang dipendam. Tapi yang saya bahas bukan itu, yang saya bahas itu kalau sendirian, dia kalau banyakan menjadi nisa. Makanya nisa itu bukan surat perempuan. Bukan surat wanita. An-nisa itu perempuan-perempuan. Dari kata nasa. Nasa itu yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Maksudnya perempuan sependiam apapun itu kalau kumpul ketemu temannya suka cerita. Ya, dan kadang yang diceritakan apa yang seharusnya ditutupi, yang gak boleh dibuka. Itu problemnya. Makanya di ayat 34 diminta hati-hati kalau cerita. Jangan sampai ngungkap apa yang harusnya ditutup. Khususnya tentang suami dan keluarga. Kecuali ingin konsultasi pada orang yang dipercaya. Itu poinnya. Apa kabar ukhti? Udah ukhti tuh. Alhamdulillah baik. Masya Allah. Sehatnya sehat. Bisnis gimana? Lancar. Suami gimana? Di situ masalahnya. Ya sebab istri itu akan selalu melekat apapun yang ada pada suami. Tidak sebaliknya. Ya kan? Akan melekat. Suami RT, istri ibu, suami bupati, ibu bupati. Istri RT, nggak ada bapak RT. Selalu sini. Jadi selalu ikut, selalu terbawa. Nah, turunnya ayat 19. Ini adalah poin yang sangat luar biasa. Ya. Apa poinnya? Kita lihat dulu setelah pesan-pesan berikut. Kita lihat apakah dibalik atau dihapus nih. Balik Ustaz. Jazakallah khair, alhamdulillah. Biar fokus. Ya, mohon izin. Izin Bang. Kasih. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah, silahkan kembali. Jazakallah khair. Kasih banyak.
Gimana mengolah masalah jadi sakinah. Ini poinnya. Quran surah 4 ayat 19. Hebatnya ayatnya di perempuan surah An-Nisa karena sering memendam rasa sehingga masalah ini terus terpendam dan tidak mudah mendapatkan sakinahnya. Maka ketika sakinah ini didapatkan, muncullah kemudian pernyataan dalam Al-Quran. 1. Ya ayyuhalladzina amanu. Duhai pasangan suami istri yang masih merasa punya iman. Imannya dipertaruhkan. Dan latihannya nanti dalam sholat. Makanya nanti ada bab suami jadi imam, istri jadi makmum berdua sholat. Nanti di akhir saya tutup dengan itu. Ya. Hei suami dan istri yang masih merasa punya iman. Mohon maaf di terjemahan tuh dibatasi laki-laki itu kurang tepat. Karena ayat ini untuk keduanya. Kalau ada ayat Quran dibuka dengan iman, artinya perintah yang ada di ayat itu mempertaruhkan keimanan kita. Kalau bertindak benar imannya kuat, kalau menyalahi imannya bermasalah. Perhatikan. La yahillu lakum an tarithun nisa'a karha. Jangan wariskan sikap kurang baikmu pada pasanganmu. Allah sudah kasih bocoran sebelum menikah. Bahwa setelah menikah itu, maaf dengan kalimat ini, tidak seindah dan sesempurna seperti yang tergambar sebelum menikah. Kita sudah paham semua lah. Kalau sebelum menikah, yang paling sempurna kan pasangan. Yang paling ganteng dia, yang paling cantik dia, yang paling sempurna dia, segalanya. Tapi Allah kasih bocoran sebelumnya. Nanti sebelum menikah seperti itu, setelah menikah akan tampak karakter-karakter dan perilaku yang tidak terbayang sebelumnya. Maka rem pertama yang Allah sampaikan, hei suami, hei istri. Aku tahu tidak ada yang sempurna di antara kalian berdua. Tapi jangan wariskan karakter kurang baikmu pada pasanganmu. Tuh. Kalau istri terlampau cerewet, tahan cerewetnya. Terutama pada pasangannya. Kalau suami terlampau keras, tahan kerasnya. Hadirkan yang lembutnya pada pasangannya. Karena aku tahu kata Allah, tidak ada yang sempurna. Tapi ini yang paling indah declare-nya. Ini yang paling indah. Ya, lihat ujung ayatnya. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi kalau ternyata tampak itu dalam pasanganmu, lihat, jangan marah. Itu dulu. Kalau pengen sakinah tuh itu dulu satu, jangan marah. Misal, ini suami, ini istri. Tiba-tiba pada diri suami tampak satu sikap yang gak disukai istri, yang gak nampak sebelum menikah. Atau di awal-awal saat awal nikah gak kelihatan. Tiba-tiba nampak. Kata Quran apa? Kata Allah, jangan marah dulu ya. Jangan buka celah untuk setan datang. Ada setan khusus yang memang menggoda kehidupan rumah tangga aja. Misinya cuma satu. Memecah belah hubungan rumah tangga. Namanya Dasim. Perempuannya Dasimah. Oke, muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Dasim. Dasim itu tugasnya gimana caranya ribut terus suami istri. Padahal yang gak wajar. Ada yang wajar yang mesti dipertentangkan. Yang maksiat, yang ngajak keburukan, boleh didebat. Dengan cara yang elok, boleh keras dengan cara yang benar. Tapi pada yang gak wajar kok bisa bertengkar. Gitu. Persoalan sepele jadi besar, terus jadi kencang, kuat. Itu ada satu khusus yang provokasi. Itu ada di Quran surah 2 ayat 102. Dan itu dia bertugas sejak era Nabi Sulaiman alaihissalam. Janjinya. Quran surah 2 ayat 102. Diungkap di era Nabi Sulaiman, dimulai sejak zaman Nabi Adam. Jelas? Baik. Perhatikan. Yufarniquna bihi bainal mar'i wa zawji. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman di atas sampai ke kalimat yufarniquna bihi bainal mar'i wa zawji. Di rumah tangga gimana caranya pecah terus tuh. Rame terus, ribut terus. Sampai gak enak apapun. Maka Allah turunkan jalan dia sebelum itu terjadi. Kalau engkau dapatkan pasanganmu, dia berperilaku hal yang kurang wajar bagimu dari karakternya. Satu, jangan marah dulu kata Allah. Yang paling indah apa? Yang paling indah. Sabar dulu, ini bahasa tafsirnya ya. Karena aku pasangkan dia denganmu, karena kelebihanmu itulah yang menyempurnakan kekurangannya. Gitu. Saya dipasangkan pada istri saya karena kekurangan saya yang sempurnakan istri saya. Bukan pada perempuan lain. Begitu sebaliknya, kekurangan di istri saya yang disempurnakan. Saya tuh paling gak pengen datang ke talk show tentang keluarga. Kenapa? Karena saya harus menjaga kehormatan istri dan keluarga saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa mengungkap hal yang tidak seharusnya. Karena itu kalau dialog, saya ditanya, Ustadz,
apa yang paling gak suka dari istri? Saya katakan saya semua suka. Karena Allah jadikan saya pasangannya untuk menyempurnakan kekurangannya. Gitu. Itu poinnya. Jadi jangan marah. Satu dulu itu. Karena Allah titipkan, mungkin bagi Anda suami senang marah, titipkan pada istri. Ini sabar, berapa tahun nih sabar? Kalau pada orang lain mungkin selesai. Tapi dititipkan pada pasangan ini karena ini yang mampu bisa menahannya. Ini yang menyempurnakannya. Nah kalau sudah mendapatkan istri yang semacam ini, syukuri kepada Allah dengan menurunkan tensinya. Kenapa? Karena belum tentu kalau berpisah dengan dia bisa mendapatkan yang setabah ini. Yang sebaik ini. Kalau sudah didapatkan yang begini, ini rumus ini didapatkan di ayat berapa? Ya di ayat 7 sampai 10, di surat berapa? Surah 91. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Dalam diri manusia itu cuma punya dua kecenderungan. Satu sifat baik, takwa. Dua sifat kurang baik yang salahnya, fujur, nafsunya. Nafsu. Ini selalu ada. Jadi kalau di sini ada sabar, di sini pasti ada marah. Di sini ada jujur, di takwa, di sini pasti ada dusta. Anda mau katakan tidak ada dusta di antara kita, ya, tapi dustanya tetap ada. Jelas? Ya, kalau di sini ada rendah hati, di sini pasti ada sombong. Nah, caranya bagaimana mengolahnya? Perhatikan baik-baik. Saya ambil bagian pertama saja, sabar dan marah. Perhatikan kalimatnya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang yang mampu mengolah, menyuci keadaan jiwanya ini sehingga melahirkan sifat baiknya. Oke, masih belum kita tangkap kalau sampai situ. Kasih permisalan, teman-teman, ibu, teman-teman, kalau nyuci dibuang bajunya atau kotorannya? Kotorannya, nggak mungkin saya nyuci buang bajunya, nyuci, buang bajunya. Pasti kotorannya kan? Baik, nyuci itu pada yang kotor, pada yang bersih. Pasti pada yang kotor, yang bersih nggak akan dicuci. Jadi Allah ciptakan kotoran itu bukan ingin membuat baju kotor, tapi ingin menampakkan kebersihannya. Sebab kalau nggak ada yang kotor, nggak kelihatan bersihnya. Sama persis, Allah ciptakan marah, bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi ingin menampilkan kesabaran dalam istri karena ada masalah di depan yang butuh kesabaran meningkat lagi. Jadi kalau menemukan suami marah, cepat cari lawannya, sabar. Suami datang marah, istri sabar. Jangan tambah marah. Ya, datang marah-marah, ya tenang aja dulu. Kamu kenapa diam? Harusnya bagaimana mas? Kan? Nanti lama-lama sadar, maafkan saya. Iya, sebelum minta udah saya maafkan. Enak begitu. Kamu kenapa? Emang kenapa? Ya tidak semua kan? Ya kan? Oke. Cari lawan. Ini prinsipnya begini, cari lawan. Di sini ada cemberut, lawannya apa? Senyum. Jadi ketika suami pulang menemukan istri cemberut. Diam aja, istri datang. Lihat, cemberut. Suami datang, cari lawannya. Apa lawan cemberut? Senyum. Sayang. Kayaknya kenal. Udah habis itu nih iPhone 15. Oh senyum lagi tuh. Nah, itu teorinya mudah. Prakteknya tidak semudah yang disampaikan. Enggak, betul. Ustadz juga sama. Saya serius. Makanya jarang kan ada ustadz ceramah buat istrinya kan. Ini live gak? Assalamualaikum. Oke. Ini gak mudah. Nah ini yang menjadikan dan mengantarkan pada sakinah. Kalau gak begini susah. Keluhan terus capek. Makan gak enak. Pikiran capek. Gak ada hubungannya dipikirin lagi. Capek kadang-kadang anak korban. Ya, papa diam kamu. Padahal dia udah nunggu udah dia tadi bikin karya. Ya, mas ada tas saya gak yang hitam di bawah gak? Enggak, karena saya ingat disimpan di bawah jok. Saya tuh selalu bawa di tas hitam. Di tas itu ada kertas. Kertas itu selalu bawa kemanapun. Kenapa? Satu kali saya pulang dari dakwah, cukup malam, ternyata 2 anak kami menyambut. Nomor 2 dan nomor 3. Usianya dulu masih kecil lah waktu dia bikin itu. Ternyata dia bikin gambar. Gambar, sosok lagi pergi pakai peci, dia tulisin Buya sedang mengajar. Terus 2 anak ini menunggu. Dia tulis di atasnya. Terima kasih ya Allah, engkau kirimkan Buya terbaik untukku. Buya, engkau adalah ayah terbaik untukku. Lalu dia titipkan, Buya nanti buka ya.
salam. Kita ketemu main. Itu saya bawa, saya pegang. Itu yang menjadikan kita nggak berhak marah sama anak. Nggak bisa. Anda boleh jadi apapun di luar. Direktur silahkan, manajer silahkan, orang hebat silahkan. Mau jadi apapun silahkan. Tapi ketika ke rumah, istri Anda menginginkan suami. Anak Anda menginginkan ayah. Gak usah dibawa sifat di luar, bawa aja sifat di dalam. Itu. Saya ini di rumah teman-teman, gak pernah saya disebut ustadz, syekh, kiai gak pernah. Demi Allah saya katakan, gak pernah seumur-umur saya pulang ke rumah anak saya yang nyambut kiai, gak ada. Saya pengen ayahnya. Amil itu yang sekarang 11 tahun, itu 2 tahun, tunggu saya. Jadi janjiannya kalau saya mengajar, istri saya cerita tentang saya. Buya mengajar supaya Allah senang. Kalau Allah senang kita dapat kebaikan. Nanti gantian, kalau saya pulang, saya main, nanti saya cerita tentang istri saya. Bunda di sini sayang, nemenin kakak dan sebagainya. Nanti kalau Buya sedang mengajar harus sayang bunda dan sebagainya. Itu ketika diceritakan, pulang ditunggu teman-teman. Tunggu, saya pulang setengah 11 waktu itu, dia tunggu di luar. Begitu saya buka, Buya, dia peluk. Main bola yuk, main bola kita. Udah selesai bola, main kuda yuk, main kuda. Sampai tidur di pangkuan. Karena dia pengen ayahnya. Dia gak peduli, apakah ayahnya ustadz, kiai gak peduli. Dia pengen ayahnya. Istri pengen suaminya, suami pengen istrinya. Jadi kalau ingin mendapatkan sakinah, memang secara konseptual ideal. Secara praktikal kembali pada niat dan tujuan kita. Itu poinnya. Jadi begitu pulang, kalau pengen ini, nih jangan cari kekurangan. Karena percuma pasti dapat. Jadi kalau satu mengungkap, yang lain membalas, pasti akan dapat semua. Tapi kalau satu i'tidal, yang satu ruku, Allah turunkan tensinya. Yang terjadi apa? Semua sama-sama sujud. Itulah sebabnya ketika i'tidal selesai, semua sujud. Dan tidak ada masalah rumah tangga selesai dengan indah, kecuali ketika suami dan istri sujud bersamaan. Yang satu jadi imam, satu jadi makmum. Itulah yang dijadikan di ayat ke-18 di surah 51. Kalau Anda ingin mendapatkan sakinah tiap hari, coba bangun malam, suami istri, walaupun gak terlampau malam. Setelah selesai, wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang subuh, dua-duanya saling mengoreksi diri. Suami minta maaf ke istri minta maaf ke suami, kalau sudah ada keluarga lebih enak lagi. Sayang maafkan aku ya. Aku mungkin belum jadi suami yang baik sampai hari ini. Ayah yang baik, Allah titipkan aku membersamai kamu. Mohon maafkan karena memang gak ada yang sempurna. Kalau aku pulang hari ini terlebih dulu kepada Allah, mohon ridho dengan semua sikapku. Dibalas lagi, aku yang banyak salah mas, begini-begini. Itu semua begitu selesai, astagfirullah ya Allah, mohon ampun ya Allah, minta maaf ya Allah, sujud, selesai. Gak percaya silakan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Itu. Gitu ya. Enggak, tapi ini nyata. Ya. Yang terakhir, ayat ketiga itu, Quran surah ke-17, ayat 23 sampai 27. Kompak dengan orang tua. Ya, kunjungan, datang, ajak istri, temuin orang tuanya suami. Kalau sudah meninggal ke kuburan, ziarah. Nanti sebaliknya, pekan depan, bulan depannya lagi, kemudian suami ajak keluarganya istri. Supaya dapat pencerahan. Kan yang nikahkan wali dari keluarga. Wali itu kan bukan cuman bukan cuman menikahkan selesai, tidak. Tapi mendampingi, membimbing harmoni, menemani. Itu poinnya. Dan ternyata mendekatkan pada orang tua itu lebih memberikan capture kepada kita kebahagiaan yang nyata. Lihat orang tua itu malu kalau berantem depan orang tua. Malu kalau nggak kompak. Nah, sifat malu itu yang diakumulasikan membuat kita mengoreksi diri. Maka tidak jarang terkadang ada suami istri yang menjadi lebih baik ketika sering bersilaturahim dengan kedua orang tuanya. Belajar, cerita. Ya, istri saya cerita tentang ayah ibunya, saya cerita tentang ayah ibu saya. Ngobrol sama-sama. Lalu berdoa, yang paling indah kalau satu meninggal sujud berdoa bareng-bareng, nangis sama-sama. Itu paling enak. Ya. Memang kelihatan ideal karena Allah yang turunkan. Tapi menjadi praktikal untuk kita bergantung pilihannya pada kita semua. Karena itu ditutup kalimatnya di ayat 19 tadi di Quran surah 4. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin kau enggak suka dengan masalah yang aku kirimkan, tapi kalau engkau bisa mengolahnya, aku kirimkan limpahan karunia yang banyak yang membahagiakan kehidupan keluargamu. Jangan marah. Rukulah dulu. Setelah itu koreksi masing-masing. Benar enggak niat nikahnya? Sayang enggak? Betul enggak dengan akadnya? Ya, karena yang paling penting adalah Allah declare-nya jelas. Ini titipan saya untukmu, bukan sekedar pasanganmu. Yang nitipkan Allah, yang tanya Allah. Jadi ketika Anda melukai pasangan, Allah melukai orang ya yang telah menitipkan kepada Anda dari orang tua,
dan yang telah menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Dan ini wasiat Nabi SAW sebelum meninggal. Ya. Ittaqullaha fin nisaikum, hai para pasangan suami istri saling bertakwa kepada Allah. Tautkan dirimu sama Allah kalau pengen sakinah. Kalau pengen hartanya cukup melimpah, tautkan sama Allah. Kalau pengen rahmah, tautkan sama Allah. Kalau pengen terjaga, ini poinnya. Jadi sholat itu bukan hanya ibadah ritual yang membuat kita terkoneksi dengan Tuhan. Tapi lebih dari itu pancarannya membuat kita bahagia dalam berkeluarga. Tenang dengan teman-teman, damai dalam kehidupan. Melihat semua orang tuh baik. Saya heran kenapa harus ada prasangka yang gak baik gitu. Ya. Saya dilatih oleh guru, oleh orang tua, lihat orang semua baiknya. Kalau pernah salah, gak ada yang sempurna. Saya aja salah kok. Saya paling senang kalau ada orang, Ustadz saya mantan napi, alhamdulillah. Kasih senyum yang sama, baik. Pernah ada orang cari saya ke Bekasi, kaget semua. Izin Pak, saya adalah mantan pembunuh yang dipenjara di sini, saya ingin ketemu Ustadz Adi. Oh gak ada yang kasih akses. Tiba-tiba Allah kasih jalan papasan, Ustadz nangis peluk. Alhamdulillah Ustadz, saya tobat karena Allah, gini. Saya ceramah Ustadz, ini bukan ceramah saya, Allah yang kasih, alhamdulillah. Udah, jadi teman, jadi sahabat, gak ada yang sempurna. Jadi kalau kita ngelihat semua teman kita baik, insya Allah Allah kasih jalan. Tapi ada ruang, di rumah tangga pun nanti gak sama keadaannya. Ada yang mendekatkan kepada kebaikan, ada yang terus ngajak maksiat, ada babnya masing-masing, sampai bab puncaknya. Bab tentang tolak, bab tentang macam, itu ada babnya semua. Sampai bab puncaknya. Kalau kita ikutin semuanya, nah poinnya satu, keduanya itu punya niat yang baik untuk berubah. Itu ada di Quran surah 4 ayat 35. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya punya niat berubah, itu pasti akan dipersatukan. Tapi kalau niat itu enggak ada, tetap mempertahankan egonya, maka nanti pelan-pelan tuh diarahkan sampai ke puncaknya. Sampai ke akhirnya. Nah ini ruku' dan i'tidal. Halo? Kenapa dia begini? Ya, baik-baik ya semuanya ya. Ya baik-baik, sehat-sehat. Ya kita diciptakan baik, diciptakan juga damai, diciptakan tenang. Maka tugas kita membentuk ketenangan dan kebaikan itu. Setelah itu kemudian apa? Sujud. Dan tidak ada posisi paling indah kecuali saat sujud. Sujud itu banyak bentuknya. Sujud ibadah, sujud syukur, sujud tilawah. Kalau baca Quran ketemu ayat sajadah kan? Sujudnya apa? Oke, kalau kita punya harta, kemudian dapat tambahan promosi jabatan, ada sunnah sujud kan? Ya, i'malu ala Dawuda syukra. Ya, hei keluarga Daud syukur sujud mereka karena diangkat jadi raja, dapat jabatan dan sebagainya. Ada sunnahnya. Ya, begitu dapat sesuatu, sujud itu ada sunnahnya. Jadi begitu merendah Allah angkat lagi. Misal dapat proyek bagus gitu kan, sujud tuh. Itu Allah angkat lagi. Itu dipopulerkan di kalangan para ulama. Muhammad Salah kalau golin sujud ya. Kan? Terus yang lain itu walaupun dilatih begitu mungkin belum tahu, tapi secara hikmah itu ketika kita merendah Allah ngangkat. Ketika kita meninggi Allah rendahkan. Sudah rumus. Ya, maka dari itu kita akan bahas ada berapa anggota sujud, bagaimana caranya sujud, apa bacaan saat sujud, dan apa rahasia dalam sujud. Itu akan kita ulas dalam episode yang berikutnya insya Allah. Terima kasih untuk hari ini. Kita jam berapa sekarang? Berapa menit menuju zuhur? 5 menit. Ya, kalau 5 menit kita punya diskusi, waktu singkat 5 menit saja. Setelah itu sholat dan saya mohon pamit setelah sholat untuk kembali. Masih jaga situasinya. 5 menit langsung saja. Kalau ada yang sudah dituliskan boleh di depan. Kalau ada yang mau disampaikan silahkan diutarakan. Ya baik, terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan, ini melalui tulisan Ustadz. Pasangan ingin berpisah karena sulit berkomunikasi dan merasa tidak ada cinta lagi ke kita. Sementara kita sudah berusaha keras untuk berubah sesuai keinginannya, tapi tetap dianggap salah di matanya. Memang di awal pernikahan kita sadar kalau kita keras dan saat ini kita menyesali itu. Tapi setelah kita mulai sadar pasangan sudah mati rasa. Harus seberapa sabar mempertahankan perkawinan Ustadz. Kita sangat mencintai dan khawatir tentang nasib anak jika berpisah. Apakah rumah tangga bisa bertahan? Ustadz, amalan apa yang sebaiknya dilakukan dalam kondisi seperti ini? Terima kasih Ustadz. Baik, problem ini sebetulnya alamiah akan dialami oleh siapapun yang berumah tangga. Saya ulangi ya, problem ini akan alamiah bagi siapapun yang merasa
berumah tangga. Kenapa? Karena declare ayatnya pertama kali sudah mengatakan, engkau pasti menemukan kekurangan di pasanganmu. Itu poinnya. Tapi kadang kesadaran itu menjadi berkurang karena setan bermain dengan cukup indah di situ. Provokasinya terlalu banyak. Apa yang pertama kali setan tanamkan pada pasangan ketika melihat pasangannya kurang baik terlihat adalah sikap putus asa. Melihat keadaan itu sehingga menyimpulkan sudah tidak mungkin kemudian untuk berjalan bersama-sama dan rahmat Allah tidak turun lagi di situ. Itu problem. Maka bagaimana kemudian menguji itu semua? Ada dua timbangannya. Pertama, lihat baik-baik pada konteksnya. Satu, konteks perbedaan apa yang muncul di antara keduanya itu? Apakah sikap atau perbuatan maksiat? Gitu. Bedakan. Secara fikih nanti berbeda hukumnya. Misal, kalau sikapnya mengarah pada perbuatan maksiat. Dia nggak mau sholat, sering mabuk, ya, sering mengonsumsi hal yang dilarang dan sebagainya, berpengaruh buruk pada anak, pada ini dan sebagainya, dan bisa membawa. Dan sudah berulang kali diingatkan, diminta, dibawa, sulit dan sebagainya. Ya, mau direhab dan sebagainya, sulit misalnya dan seterusnya. Nah sementara pengaruh-pengaruhnya tetap kuat dalam kehidupan keluarga dan bisa menjauhkan yang paling utama adalah ya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul skema nanti. Dan cara skemanya Quran surah keempat ayat 34 sampai 35. Puncaknya nanti di Quran surah ke-65-nya dengan namanya langsung. Ayat 34, ayat 35 memberikan jalan keluar. 1, dari komunikasi fa'idhuhunna. 2, wahjuruhunna fil madaji, mengecek cintanya masih ada atau enggak. Pisah dulu, dari pisah tempat tidur, pisah ruangan, sampai yang satu dulu ke rumah ibunya atau ke bapaknya. Untuk ngecek ada kepedulian enggak, tanya enggak, kan? Masih peduli enggak, dan seterusnya. Enggak ada sama sekali, tetap larut dalam perbuatannya. Masuk yang kedua, ayat 35. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kalau enggak bisa sendirian menyelesaikan, maka cari ruang kepada pihak yang ketiga. Pertama paling dekat keluarga, wali dulu. Kalau enggak ketemu, yang disepakati oleh keduanya, yang dipercaya. Ustadz siapa, teman siapa, si fulan, yang memang pendapatnya bukan untuk dibagi, tapi memberikan kontribusi. Enggak ketemu di sini, masih belum berubah dari maksiatnya, naik ke sini puncaknya. Sudah dengan keluarga bertemu, nggak bisa berubah, nggak bisa apa, tetap jauh, tetap menjauhkan juga dari Allah, maka muncul yang terakhir, skema tolak. Ditolak pun ada tahapan, nggak bisa langsung tolak. Kasih pelajaran pertama, suami menolak, kalau nggak mau muncul khulu, istri mengajukan. Kalau istri mengajukan sifatnya fasakh, dipisahkan oleh hakim. Ya, dipisahkan ini nggak seperti talak yang biasa. Kalau yang biasa rujuk sekali, memperbaiki. Itu rujuk itu jangan dipandang rujuk, nggak begitu. Ya, 3 kali suci itu diberi jeda supaya berpikir. Jadi spirit tolak awalnya bukan memisahkan, awalnya menyatukan. Sehingga diberi jeda, coba 3 kali suci, berpikir enggak, berpikir enggak, berpikir enggak. Awalnya tolak itu turun untuk menyatukan, bukan memisahkan. Tapi ketika ini bengal tidak berubah misalnya, tetap dalam konteks maksiatnya, maka muncullah perpisahan. Ya, itu pun masih mau dirujuk apa enggak? Kalau enggak ya sudah, kalau yang perempuannya nikah lagi selesai. Kecuali ini selesai nyambung lagi. Ini dalam konteks maksiat. Tapi dalam konteks perilaku yang bukan maksiat. Misal karakter, keras. Ya kan? Macam-macam lah silahkan keluarkan karakter. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sepanjang itu karakter, maka balik ke ayat tadi. Aku pasangkan kata Allah, dia dengan karakternya kepadamu karena hanya engkau yang bisa mendulang pahala dari sifat kurangnya untuk mengeluarkan sifat baikmu. Memang pahalanya ada di situ. Kan pengen surga, pengen baik, pengen mulia. Tapi bukan berarti terus-terusan begitu, bukan. Nanti ada jalannya. Ada jalannya. Maka yang pertama apa yang harus dilakukan? 1, serahkan dulu kepada Allah dengan menerima. Ya Allah, terima kasih engkau kirimkan dia untukku. Ya kan? Bukan yang lainnya untuk meningkatkan sisi-sisi positif yang mungkin aku bisa tampilkan dalam kehidupan. 1 poin. 2, saya agak cepat. Minta sama Allah, doa. Ya Allah, engkau kirimkan dia kepada aku bukan pada yang lain. Dan engkau janjikan dalam keberpasangan ini untuk saling menyempurnakan. Mohon turunkan sifat kerasnya menjadi lemah lembut. Bagaimana cara melakukannya? Ya, gak usah di depannya. Kok keras amat sih? Kenapa harus begitu sih? Capek begitu. Bangun malam, sholat. Di sampingnya. Minta sama Allah.
Habis sholat minta sama Allah, jaharkan aja. Nangis gak apa-apa, ya Allah terima kasih kau kirimkan suami kepadaku. Dia memberikan kebutuhanku, duniaku, semua tercukupi baik untuk anak-anak sebagainya. Cuman mohon ya Allah, Engkau yang maha lembut, lembutkan dia ya Allah. Sebagaimana ibuku bersikap lembut kepadaku, ayahku gak pernah menyakitiku, lembutkan dia ya Allah. Berikan kesabaran kepadaku untuk menerima ia menjadi lebih lembut dalam kebaikanmu, mintakan. Hari pertama, hari kedua, dan kalimat Qurannya jelas, jangan pernah ada rasa putus asa untuk meminta. Gitu. Hari pertama, mungkin masih tidur. Hari kedua, mungkin dia dengar tapi masih tidur. Hari ketiga, mungkin dia bisa datang memeluk Anda dan minta maaf pada Anda. Ketika ada makhluk yang sulit ditaklukkan dengan makhluk lagi, minta kepada Khalik untuk melembutkan dan menaklukkannya. Itu sudah ditempuh atau belum? Ya kan? 3. Pelan-pelan. Datangi pasangan. Tapi bukan untuk mencari kekurangan. Minta maaf kepadanya. Satu aja lu. Dan gak usah gengsi. Aku minta maaf. Kalau dengan semua apa yang aku berikan saat ini, belum bisa membuat engkau misalnya menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman dengan saya, menjadi lebih enak dengan saya minta maaf. Kalau saya belum sabar, belum baik, belum ini. Tolong tunjukkan saya bagaimana mesti bersikap. Minimal turunkan dulu tensinya, setidaknya ada rasa maaf yang turun. Kalau sudah sedikit frekuensinya turun, lebih mudah untuk menatanya. 3, kalau belum bisa dilakukan, terakhir ayat 35. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Cari orang bijak yang bisa didengar. Kalau 1 dan 2 sudah tidak bisa saling mendengar satu dengan yang lainnya. Cari orang bijak untuk memberikan nasihat-nasihat terbaik. Satu kali ada pegawai saya datang, astagfirullah, mohon maafkan saya. Teman, saya nggak pernah nganggap semua pegawai, keluarga di kantor. Saya panggil. Begitu datang, dia diam. Kenapa Ustaz? Gini. Sudah, bukan waktunya untuk seperti itu. Kamu kan Allah titipkan istri yang baik, anak yang baik. Sayanglah dengan anakmu, saya dengan istrimu. Allah tidak titipkan yang lain kecuali apa yang ada padamu saat ini. Dan itu akan ditanya oleh di hari kiamat. Gak usah jadi sih. Tiba-tiba nangis. Dia minta pisah Ustaz begini. Ya saya tahu. Udah pokoknya udah pulang. Insya Allah dia akan maafkan. Kamu pulang minta maaf sama dia. Yang tadinya di jurang tiba-tiba kembali dan dia amalkan apa yang Quran tadi tunjukkan. Sekarang harmoninya luar biasa. Berangkat bareng-bareng, isinya tugas, suaminya tugas, anaknya dirawat dengan baik, bareng-bareng sama-sama. Tiba-tiba teman tanya, Ustaz tahu dari mana kalau begini-begini? Saya melihat satu, dari wajahnya tampak satu kebingungan dan kegelisahan walaupun dia bersikap seperti ini. Yang kalau kita ngaji, kita nggak akan temukan sifat itu kecuali sifat orang sedang punya masalah di rumah tangganya. Yang kedua, saya melihat istrinya tuh kalau lewat begini, keadaannya seperti ini, berarti ini ada di puncaknya. Maka saya panggil dia untuk menyampaikan itu saja. Selesai. Kalau berkenan keduanya berubah untuk kebaikan, dengan seperti sifat yang disampaikan, coba rubah karena Allah. Bukan sekedar karena anak. Kalau sudah karena Allah, maka yakin pasangan akan dihisap. Saya akan dihisap dengan istri saya. Bagaimana ketika Allah tanya? Kalau sudah semua karena Allah, Allah yang ringankan. Tapi kalau ditarik ke urusan dunia, jadi ukuran nantinya. Oh karena anak, ya udah kita pisah aja, nanti rawat anak secara terpisah. Munculnya ke situ. Ya, maka kalimat satu yang disampaikan oleh Nabi, bertakwalah kepada Allah. Karena dunia sebentar. Dunia sebentar. Kecuali bila dalam kehidupan rumah tangga itu, semua desain kegiatannya maksiat yang menjauhkan Anda dari Allah. Baru ruangnya terbuka. Kalau sepanjang sifat, karakter dan sebagainya, maka jalan tadi coba ditempuh. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, ini di akhir pertemuan kita. Rasanya kita mesti berdoa untuk mengakhiri jumpa kita. Saya tidak mampu menjanjikan untuk bulan depan, tapi saya berusaha untuk mengusahakan kita kajian. Nanti silahkan teman-teman cari tempat yang sesuai, apakah di sini lagi atau di mana kita sesuaikan. Tapi nanti kalau pesantren sudah jadi, mungkin saya undang teman-teman ke sana. Kita bisa sama-sama kajian, menikmati di sana. Bisa nginep juga kalau mau nginep. Dan berita baiknya duriannya sudah mulai bisa dipetik. Dan rasanya enak, 3 pohon itu 600 buah. Ya, dan menariknya satu pohon ratusan buah itu 1 dengan 2 rasanya bisa beda. Bisa beda. Jadi lain-lain gitu. Ya, bisa lain-lain.
airnya bisa langsung diminum di sana. Udah ada filter dan sebagainya. Jadi nanti kita coba di sana, udah ada asrama, sudah kita siapkan. Kapan-kapan nanti mungkin kalau pas itikaf atau setelah Ramadan bisa kita siapkan. Ini tinggal sedikit lagi, 5% lagi. Insya Allah semuanya selesai. Ada lapangan Mas Doni buat basket, buat futsal juga ada gitu ya. Silahkan berlatih, nanti kita sama-sama latihan. Kita bergembira aja, namanya kita keluarga. Saya anggap Anda keluarga. Masa keluarga datang minta, saya nggak pernah minta apa-apa, tanya Mas Dini. Saya nggak pernah minta apa-apa, karena saya menganggap Anda keluarga saya. Ya, guru saya mengatakan, nak kalau mengajar tatap. Lalu engkau berdoa malam, mohon sama Allah, mintakan. Masalah apa saja minta sama Allah. Minimal kalimat engkau sampai ke jiwanya, persoalan mereka selesai, mereka bahagia, tenang. Dan ibu saya selalu mengatakan, enggak usah minta apa-apa. Saya enggak pernah minta apa-apa pada Anda. Saya hanya minta, jadilah kita keluarga yang baik. Ya, yang selalu mendekatkan kita kepada Allah dan siapapun teman-teman kita ajak dalam kebaikan. Ya, mungkin ada teman-teman yang lainnya yang public figure kah dia ataukah yang lainnya, terserah siapapun sepanjang teman kita, anggap keluarga kita. Karena kita satu ayah, satu ibu dari Nabi Adam, Sayyidah Hawa. Perhatikan semua dengan sama. Ya, anggap kata Nabi itu perhatikan seperti dia adik kita, kakak kita, saudara kita. Kalau sudah seperti itu, semuanya jadi indah. Itu yang paling baik. Apa yang bisa saya lakukan, Anda sampaikan. Anda sampaikan. Saya kerjakan. Tapi kalau dengan semua itu saya sudah berikan, belum mampu membuat Anda dekat dengan Allah, katakan pada saya saat ini, dengan cara apa lagi saya mesti membuat dan mendekatkan Anda kepada Allah. Terima kasih untuk hari ini, semoga Allah berkahi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin, inna nas'aluka khairan ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min masta'adza bika anhu rasulukal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami meminta segala yang terbaik yang pernah dimohonkan oleh Rasulmu Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, bila ada pendosa yang datang di majlis ilmu ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satupun di antara kami yang datang ke majlis ilmu ini dengan kegelisahan dan kesedihan, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan dan bahagiakan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang Kau uji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang memiliki persoalan utang piutang, kekurangan dalam rizki, mohon sempurnakan dan limpahkan keluasan rizki untuknya. Allahumma wafiqna ya Allah fima ta'allamna. Fahimna ya Allah fima ta'allamna, wafiqna lina'mala bihi mimma fahimna. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bisa belajar dengan baik dari apa yang tengah Engkau tanamkan melalui Rasulmu, dan jadikan kami punya kemampuan untuk memahami apa yang kami pelajari, dan berikan kami bimbingan untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma wafiqna ya Allah fi ailatina, aslih lana ahwalana, fi zawjina ya Allah, fi zawjatina ya arhamar rahimin, wa fi auladina ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan keberkahan, ketenangan, kedamaian bagi kehidupan keluarga kami ya Allah. Jika ada sikap suami yang hadir saat ini yang kurang baik, mohon perbaiki ya Allah. Karena hanya Engkau yang memahami dan mengerti seluruhnya. Lembutkan jika ia keras, damaikan jika ia kurang tenang, bahagiakan jika ia gelisah. Beri kekuatan padanya ya Allah untuk bisa menjadi pemimpin dalam keluarga sebaik-baiknya seperti yang Rasulmu telah tuntunkan. Ringankan hisabnya di hari kiamat ya Allah ketika Engkau tanya tanggung jawabnya dalam kehidupan rumah tangganya. Ya Allah, jika ada seorang istri di sini yang penuh dengan maksiat, yang kurang sabar dalam kehidupan rumah tangganya, lapangkan hatinya dalam kesabaran ya Allah. Kuatkan jiwanya demi menerima takdir yang telah Engkau tetapkan. Perbaiki keadaan dirinya supaya lebih siap mendampingi pasangannya. Ya Allah, berikan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga kami. Tenangkan kehidupan kami ya Allah. Berikan kekuatan pada kami untuk bersabar. Berikan kemampuan pada kami untuk bersyukur. Berikan hidayah pada anak-anak kami yang mendapatkan kedua orang tuanya bersikap baik dalam contoh teladan untuk mereka. Allahumma ya arhamar rahimin, alif baina qulubina littaqwa, ati anfusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha maulaha. Ya Allah, kami sadar kami sering berbuat salah. Kami sadar banyak perbuatan buruk yang telah kami lakukan. Tapi kami yakin hanya Engkau yang mampu memberikan rahmat dengan sempurna. Mohon lembutkan hati kami untuk berubah ya Allah. Mohon lembutkan hati kami untuk berubah. Ya Allah, tanamkan sifat baik dalam diri kami yang dapat mengeluarkan sifat-sifat mulia untuk orang lain yang ada di sekitaran kami. Allahumma ja'alna barrina liwalidina ya Allah.
Meskipun kami menyadari kami bukan anak yang terbaik, tapi beri kami kemampuan untuk bersikap baik kepada kedua orang tua kami. Jika mereka atau satu di antara keduanya telah wafat, berikan kami kemampuan untuk menziarahi dan mendoakannya. Dan jika masih hidup, berikan kami kemampuan ya Allah untuk membahagiakan keduanya. Jika keduanya muslim ya Allah, jadikan kami bertemu dalam kebaikan di akhirat nanti. Dan jika belum Islam, berikan hidayah ya Allah untuk dapat memeluk Islam dalam kebaikan. Allahumma yassir lana umurana wa barik lana fi amrina wa barik lana ya Allah fi makanil ladzi nastaqirru fi. Ya Allah, berikan keberkahan di semua pekerjaan dan urusan kami. Berikan keberkahan di setiap usia yang kami lalui dan jangan jadikan setiap tapak yang kami pijak terjadi perbuatan maksiat di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.